Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, Shalom. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Matius 5 ayat yang ke-3. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. Matius 5 ayat yang ke-3. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, malam hari ini saya mengajak kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat awal pelayanannya. Dia menyampaikan satu khotbah sepanjang 2 pasal, sebenarnya 3 pasal kalau dari pasal 5, 6, dan 7. Dan ini adalah pengajaran awal dari Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mengikuti Dia, orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan, dan mereka adalah orang-orang yang sebagian besarnya adalah orang-orang sederhana, termarginalkan, orang-orang yang mungkin juga ada dalam problem dan masalah. Dan pernyataan Tuhan Yesus di khotbah di bukit ini, ada beberapa pernyataan. Malam hari ini kita merenungkan satu pernyataan Tuhan yang berkata begini: berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jadi perenungan kita saya beri judul miskin di hadapan Allah. Nah, ini adalah ucapan bahagia. Kalau kita baca dalam bahasa Inggris, diberkatilah, atau bahasa Yunaninya makarizo. Diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Saudara, saya percaya bahwa kalau kita termasuk pendengar pertama pada saat Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran ini merupakan sesuatu yang shocking gitu ya, mengejutkan. Karena Tuhan Yesus tiba-tiba saja waktu dia berkhotbah, dia khotbah langsung berkata yang berbahagia itu yang miskin di hadapan Allah. Ya, kenapa? Karena mereka punya kerajaan surga. Lalu kalau dilanjut dengan apa yang disampaikan oleh beliau, maka itu adalah kondisi-kondisi yang kalau secara natural, itu kondisi-kondisi yang membuat sebenarnya orang tidak bisa bahagia. Kalau secara natural. Ya, orang berduka cita dikatakan berbahagia, orang yang lemah lembut dikatakan berbahagia, orang yang lapar dan haus akan kebenaran dikatakan bahagia, orang yang berbelas kasihan atau menyatakan belas kasihan berbahagia, orang yang dianiaya berbahagia. Saudara, pengajaran Tuhan Yesus yang disampaikan kepada orang-orang di zaman itu, orang-orang umum sederhana, bukan ahli teologi, itu sungguh sebenarnya mengejutkan. Mengapa? Karena paradoks dengan pemahaman umum dari orang yang berbahagia. Kalau umum itu kan orang yang berbahagia ya, yang uangnya banyak, yang kaya, yang hidupnya damai, begitu saudara ya. Anak-anaknya tidak ada masalah, mau butuh apa saja, oke, berbahagia saudara. Nah, itu sebabnya malam hari ini saya mengajak kita untuk mencoba merenungkan bagian ini, tentu tidak dalam pendalaman yang jelibat begitu ya, karena saya mau mengajak kita untuk membawa ini dalam perenungan kita. Saudara, apa yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah sehingga mereka empunya kerajaan surga, sehingga mereka disebut berbahagia? Miskin di hadapan Allah bukanlah kondisi materi, harta atau keuangan, ya saudara, bukan pada kondisi fisik saudara. Mengapa? Karena kalau kondisi fisik mungkin Tuhan akan berkata berbahagialah orang yang miskin saja, begitu ya. Tidak ada kalimat tambahan, maksudnya frasa tambahan miskin di hadapan Allah. Saudara, miskin di hadapan Allah itu menunjukkan satu keadaan batin, ya, satu keadaan, satu sikap di dalam hati, di dalam diri seseorang yang merasa bahwa tanpa Tuhan
dia tidak memiliki apa-apa dan hanya Tuhan yang diinginkan, atau miskin secara rohani. Apa yang kalau di hadapan Tuhan dia merasa dia itu bukan apa-apa, dia merasa bahwa dia memerlukan Tuhan, begitu saudara. Ya, miskin di hadapan Allah adalah satu sikap hati, satu kondisi yang menunjukkan bahwa seseorang itu ketika dia berada di hadapan Tuhan, ketika dia berhubungan dan berrelasi dengan Tuhan, dia tidak bisa membanggakan dirinya sendiri dan mengatakan aku mampu karena aku bisa seperti ini karena aku dan bukan karena Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, implementasinya nanti bisa menjadi sesuatu yang sangat tajam. Apakah kita bisa memilah dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam perasaan kita, dalam tindakan kita, apakah sikap yang kita ambil, tindakan yang kita ambil, keputusan yang kita ambil merupakan satu keputusan yang mencerminkan bahwa kita ini adalah orang yang betul-betul membutuhkan Tuhan. Atau karena kemampuan kita, karena kehebatan kita atau skill yang kita sudah punya, saudara, maka kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang biasa, termasuk juga di dalam pelayanan, sesuatu yang biasa sehingga kita merasa ya ini sudah rutin, tinggal saya setting, tinggal kalau pemimpin pujian tinggal cari lagu yang kira-kira sesuai tema. Puji Tuhan karena Pak Hedo memberikan tema seminggu sebelumnya, jadi pemimpin pujian akan lebih mudah. Mungkin ya saya tahu kita semua orang rohani yang berdoa, saudara ya. Kita berdoa, tapi benarkah di dalam hati kita betul-betul menginginkan aku kalau tanpa Tuhan aku tidak mampu. Begitu saudara. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, mari coba kita lihat ini saya membawa kita dalam dua sikap batin yang menunjukkan bahwa kita ini seharusnya adalah orang-orang yang masuk dalam kriteria ini, miskin di hadapan Allah. Yang pertama saudara, miskin di hadapan Allah itu ditunjukkan dari sikap kebergantungan penuh kepada Tuhan untuk hidup kita. Kebergantungan penuh kepada Tuhan untuk hidup kita, saudara. Kebergantungan penuh kepada Tuhan untuk apa yang kita akan lalui, untuk apa yang akan kita kerjakan, untuk apa yang kita bisa lakukan dalam hidup kita, dan kita merasa bahwa kita perlu bergantung penuh kepada Tuhan. Kita perlu berusaha dengan semampu kita, sekuat tenaga, dan kita mesti upgrade diri kita sungguh-sungguh. Tapi lebih daripada itu semua adalah kita perlu bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu artinya kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Referensi ayat yang kita bisa lihat misalnya di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5, ayat yang sangat terkenal. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Lanjut di ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita perlu bergantung penuh kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, saudara, kitab Yeremia mengatakan firman Tuhan, terkutuk orang yang mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri, hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana itu menjadi sesuatu yang nyata dalam hidup kita? Apakah kita di dalam keseharian kita bisa sungguh-sungguh menyadari bahwa kita ini mengandalkan Tuhan? Saya harus akui ya, saya kan melayani di GBT Jangli itu kan berarti tiap minggu khotbah.
ya sesekali saya minta, kadang istri saya, kadang teman ya datang. Tapi sesekali saya khotbah. Nah, saudara, ada satu, menurut saya ya, ini refleksi saya. Ada satu godaan untuk begini. Setiap minggu khotbah temanya sudah saya buat, berarti nanti saya khotbah saya ambil bagian ini. Habis ini minggu depan ini, habis ini minggu depan ini kira-kira begini begitu. Baca Alkitab, iya baca dong saudara ya, harus baca ya. Kalau enggak baca gimana? Merenungkan, ya merenungkan. Tapi kalau itu kebiasaan, sudah menjadi biasa, maksud saya sesuatu yang rutin gitu. Lama-lama saudara, lama-lama langsung tahu. Tema ini nanti akan bicara begini, kira-kira begini, nanti bicara sampaikan ke jemaat ini, endingnya begini gitu. Jadi terpola. Nah, puji Tuhannya kalau yang tidak sering biasanya kita lebih banyak bergumul. Misalnya di doa Rabu kan saya tidak sering, jadi saya lebih banyak bergumul. Saudara. Kalau Sabtu udah pasti, oh ini besok Minggu pagi harus khotbah, gitu saudara. Nah, saya sampaikan ini untuk mau menyatakan bahwa sebenarnya kita itu bisa akhirnya tiba-tiba itu bukan terpleset jatuh sih, tapi agak cenderung untuk melihat bahwa oke, saya bisa, jadi saya siapkan begini. Lama-lama intensitasnya untuk berdoa, intensitasnya untuk sungguh-sungguh menanti Tuhan itu berkurang loh. Ya saya ngaku itu artinya nggak baik ya, nggak baik. Yang baik adalah serutin apapun dan sebiasa apapun kita, seharusnya kita ini intensitas kita dalam kebergantungan kita kepada Tuhan, merhatikan Tuhan itu sama saudara. Ya, satu dua kali itu saya sampai Sabtu malam tuh masih belum tahu kira-kira Tuhan mau sampaikan seperti apa. Ya kan kalau saya belajar dari Pak Yono ya nggak boleh mengalir saja tunggu besok tiba-tiba buka Alkitab, tidak bisa begitu kan, harus nyatet. Catatannya ya saya pakai HP walaupun kecil oke lah gitu ya, masih kelihatan hurufnya masih bisa dibesarkan begitu. Paling nggak ada catatan, ada persiapan. Tapi dalam catatan dan persiapan itu harus diakui sesekali itu tergoda untuk oke lah paling bisa begini, bisa begini. Kalau Bapak Ibu dan Saudara bertugas dalam pelayanan pujian, kalau worship leader saya tahu karena memang tantangannya, pressure-nya itu lumayan kerasa banget gitu. Kalau sampai enggak bergumul sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan sih ya memang kebangetan ya. Tapi kalau singer misalnya saudara ya, adakah di antara kita yang mempersiapkannya seperti Anda kalau ditunjuk jadi pemimpin pujian gitu? Pak, ya enggak perlu begitu. Tunggu pemimpin pujiannya kasih lagu, latihan gitu. Ya kan? Latihan itu juga udah usaha saya Pak untuk bergantung kepada Tuhan. Ya it's okay. Tapi apakah kita benar-benar bisa ngecek hati kita? Saya bergantung pada Tuhan. Ini dalam pelayanan saudara. Dalam kehidupan sehari-hari, bukankah kita juga begitu kan? Kalau pagi bangun berangkat kerja, apa yang akan dikerjakan sudah di planning ini, ya bergantung ke Tuhannya seperti apa? Bukankah kita ini Pak Kun, ya Tuhan terima kasih Engkau akan tolong aku sepanjang hari ini. Thank you, langsung berangkat kan. Nanti kalau dengan cara biasa kita terbentur atau kepentok, nah di situ baru kita ngerasa ini aku sedang mau bergantung pada Tuhan. Tuhan aku mengandalkan Engkau. Bukankah seharusnya tidak menunggu seperti itu? Karena begini saudara, Tuhan Yesus mengatakan ini bukan kepada orang-orang yang sedang cerita ada masalah lalu dia berkata miskin di hadapan Allah mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tapi kepada semua orang yang mendengarkan dia waktu itu dan pertama dia sampaikan ini saudara. Menurut saya
sebagai sebuah pemahaman bahwa kalau pertama kali disebut itu penting. Berikutnya, penting saudara, karena firman Tuhan sama pentingnya. Ya, saudara, yang pertama bergantung penuh pada Tuhan itu adalah wujud dari seseorang yang memiliki sikap hati. Dia merasa miskin di hadapan Allah, miskin memerlukan Tuhan. Kalau yang miskin beneran juga bersyukur karena berbahagia sih karena Tuhan menolong kita ya. Tapi kan tentu orang-orang yang kaya akan merasa ya masa yang kaya, yang miskin toh yang bahagia lah, yang kaya masa gak bahagia. Abraham juga kaya dan bahagia saudara ya, bahagia karena Tuhan yang menolong dia saudara. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, yang kedua sadar akan kebutuhan rohani. Ya, ini adalah implementasi sehari-hari yang menunjukkan bahwa seseorang itu sikap hatinya itu adalah masuk dalam kategori dia miskin di hadapan Allah. Dia sadar akan kebutuhan hal-hal yang rohani, saudara. Karena hidup itu bukan hanya hal-hal yang jasmani, bukan hanya hal-hal yang berhubungan dengan jiwa, perasaan dan pikiran. Saya rasa kalau hal-hal jasmani ya kita sudah kerjakan, kita bekerja, kita kuliah karena kita menginginkan nanti kita mendapatkan satu situasi kehidupan yang lebih baik secara jasmani. Kalau secara kejiwaan kita memerlukan satu suasana relasi dengan orang lain yang itu tidak mengganggu perasaan kita. Itu secara jiwa. Apakah kita juga menyadari bahwa kita ini memerlukan hal-hal yang rohani dalam hidup kita supaya kita bisa sungguh-sungguh hidup itu lengkap. Ya Tuhan, kalau secara jasmani saya sudah cukup atau mungkin orang lain menganggap malah cukup lebih daripada yang lainnya. Kalau secara jiwa atau psikis relasi saya dengan orang lain baik-baik saja. Apakah kita bisa mengatakan diri kita ini termasuk baik-baik saja juga secara rohani? Bapak Ibu dan saudara sekalian, sadar kebutuhan akan hal-hal yang rohani itu sangat penting dalam hidup kita. Ada satu peristiwa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas 18 ayat 13 ayat sebelumnya ada seorang ahli Taurat, orang Farisi yang berdoanya aku bersyukur Tuhan karena aku ini tidak sama dengan orang-orang lain ya. Aku udah baik melayani dan luar biasa. Lalu saudara di sebelahnya ada pemungut cukai yang berdoa. Lukas 18 ayat 13 berkata gitu. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sikap yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus tentang pemungut cukai ini dipuji oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena orang ini bukan dipuji karena dia berdosa, tidak. Dia dipuji karena sikapnya, dia menyadari dia perlu belas kasihan dari Allah. Dia menyadari dia memerlukan Allah. Dia menyadari dirinya itu tidak mungkin bisa berkenan di hadapan Allah kalau tanpa belas kasihan dari Allah. Saudara, menyesali dosa, menginginkan untuk berjalan dalam hidup yang benar merupakan satu indikator bahwa kita ini termasuk orang yang miskin di hadapan Allah. Sadar akan kebutuhan rohani. Setelah kita menjadi orang percaya, orang yang menerima Yesus puluhan tahun, saudara, apakah kita masih berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, kalau tanpa Engkau yang mengampuni, menyucikan aku tidak layak di hadapan-Mu. Jangan-jangan kita sudah merasa, ya enggak ngomong sih, tapi
ya kayaknya fine-fine aja sudah. Tuhan udah baik nih, kita kan udah diampuni dosanya, kan Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus kita dari hukuman dosa. Jadi semuanya oke. Ya, harus dalam secara posisi, tapi secara sikap hati, bukankah kita harusnya terus menyadari bahwa kita memerlukan belas kasihan Tuhan, sebab dalam perjalanan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, mungkin sekali ada hal-hal yang seharusnya kita bertobat dan terus berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kalau kekristenan menjadi sesuatu yang sudah lama melekat dalam hidup kita, apakah rasa di mana kita ini perlu Tuhan dalam hidup kita itu masih sama seperti pada saat kita awal kenal Tuhan? Saya tutup dengan satu kisah singkat, flashback singkat dari jemaat di Efesus. Kalau kita lihat gereja Efesus di Kisah Para Rasul, itu keren banget ya. Mulai dari 12 murid, ya, 2 tahun Paulus ada di sana mengajar, sampai seluruh Asia itu mendengar Injil. Kemudian di surat Efesus, Paulus menulis, aku bersyukur kalau aku itu melihat imanmu dan kasihmu. Jadi iman kepada Tuhan, kasih kepada sesama, itu masih ditunjukkan di dalam surat Efesus. Tapi ketika sampai di kitab Wahyu, Tuhan melalui Yohanes menegur jemaat di Efesus dan berkata, engkau masih bekerja, aku hargai itu. Engkau bahkan tidak mengizinkan orang yang mengajar dengan tidak benar untuk mengajar di tempatmu. Tapi engkau sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Kembalilah kepada kasih yang semula. Bukankah kita juga sebenarnya, entah kita orang Kristen baru, entah kita orang Kristen bahkan sebelum kita ada, maksudnya sebelum lahir. Ya sebelum lahir berarti belum Kristen ya, enggak ada agamanya. Kalau kita mau mengatakan pokoknya sejak kita terima Yesus sampai sekarang, apakah kita masih dalam hati kita merindukan hal-hal yang rohani itu terjadi dalam hidup kita, merindukan hal rohani terjadi juga dalam pelayanan kita, atau kita sudah mulai luntur dan mulai menggantikannya dengan sikap-sikap yang sekedar merupakan tuntutan-tuntutan keagamaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Menara Doa saya rasa adalah tempat yang lebih baik dibanding kegiatan-kegiatan lain untuk kita kita menyatakan pada Tuhan, Tuhan aku perlu Engkau. Aku perlu hal-hal yang rohani dalam hidupku. Aku mau mengandalkan Engkau. Itu sebabnya aku berdoa. Itu sebabnya aku menyembah Engkau. Itu sebabnya aku tunduk di hadapan-Mu. Itu sebabnya aku bawa hidupku sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Itu sebabnya aku mau menyembah dengan kesungguhan hatiku. Pada saat bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Atau pada saat aku berada dalam kesendirianku di kamar, di kos, di rumah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, orang yang demikian adalah orang yang berbahagia. Sebab mereka yang punya kerajaan surga. Pak, kerajaan surga ditentukan oleh apa? Ya, kalau Anda mau masuk surga ditentukan oleh pengorbanan Kristus dan Anda percaya itu. Tapi Anda empunya kerajaan surga kalau Anda benar-benar setelah diselamatkan, Anda itu berada dalam satu suasana surgawi ketika Anda menyadari bahwa kita semua memerlukan Tuhan dalam setiap waktu, dalam seluruh hidup kita.